Halo semuanya, welcome back to my channel. So my friend, jadi hari ini aku nggak kayak video-video sebelumnya. Aku nggak makan-makan cemilan atau jalan-jalan. Aku hari ini pengennya sih ngobrol-ngobrol santai aja, ngobrol di rumah aja, ngobrol yang santai-santai. Seperti yang kita tahu, kalau bulan Maret kemarin kita semua juga mengalami dampak yang buruk dari corona pandemi ini. Dan itu terjadi juga di mana-mana, di seluruh belahan dunia ini terjadi. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang mungkin masih ada kerjanya tapi jam kerjanya dipotong. Bahkan ada juga yang dulu susah cari kerja, malah sekarang juga makin susah cari kerja karena adanya pandemi ini. Di video ini sebenarnya aku bakal obrolin atau bakal berbagi pengalaman pribadi aja. Gimana kalau mahasiswa dari Indonesia yang tinggal di Jerman pada saat pandemi ini? Karena aku di sini aku kuliah sambil kerja juga. Jadi aku di video ini aku bakal bahas dua bagian bisa dibilang. Jadi yang pertama aku bahas soal pengalamanku sebagai student, yang kedua aku bahas pengalamanku sebagai pekerja part-time. Masuk aja yang pertama, yaitu pengalaman pribadi aku sebagai student. Sebagai student kita sebenarnya mulai summer semester, jadi ada winter sama summer semester kan. Jadi yang summer semester itu kita udah mulai dari bulan April. Jadi bulan April itu emang lagi panas-panasnya soal corona ini. Jadi mau gak mau kita harus belajar online, belajar di rumah. Dan di samping kuliah online juga, kita kan nanti biasanya bulan Juli, Agustus sama September, itu biasanya kita akan ujian. Kalau pihak kampusku, kita ujiannya ujian online juga. Maksudku fakultasku ya, jadi walaupun kampus sama misalkan tapi fakultas yang berbeda, mereka bisa juga, ada juga yang lain pengennya bisa kok kita ujian langsung misalkan di dalam kelas, mungkin 10 atau mungkin 15 orang aja kayak gitu. Fakultasku kebanyakan pelajaranku aku online aja nanti ujiannya. Di samping dari belajarnya kayak apa, mungkin dari beberapa kalian juga tahu kalau mahasiswa di Jerman lebih dari 50% kita di sini mempunyai pekerjaan sampingan. Jadi itu bisa dibilang hal yang biasa, hal yang normal, karena di sini banyak banget student yang punya pekerjaan sampingan. Aku salah satunya. Karena angka pekerja part-time di Jerman banyak banget. Otomatis karena adanya pandemi ini, kan di dalam situasi pandemi ini banyak juga yang kehilangan pekerjaan. Terus kalau misalkan ditanya dari pihak pemerintah sendiri, misalkan pemerintah di bagian pendidikan, apa dong yang mereka bikin? Apa yang mereka kasih bantuan nggak buat kita sebagai student di sini? Bantuan khususnya untuk student itu dari bulan Maret, April, Mei kita nggak dengar kalau kita bakal dapat bantuan dari pemerintah sampai pada saat pertengahan Juni kemarin, sekitar tanggal 15 atau 14 Juni aku lupa, Menteri Pendidikan di Jerman dia mengumumkan bahwa mahasiswa-mahasiswa di Jerman akan mendapatkan bantuan berupa uang, yaitu sebesar 100 sampai 500 euro per bulan untuk 3 bulan, Juni, Juli, dan Agustus. Jadi misalkan kalau kamu daftar terus kamu dapat 500 per bulan, berarti kamu bisa 1.500 dalam 3 bulan kamu bisa dapat dari bantuan ini. Bantuan ini bernama Überbrückungshilfe für Studierende. Jadi ini merupakan bantuan dari pemerintah untuk mahasiswa yang ada di dalam kondisi kritis karena masa corona pandemi ini. Buat daftar bantuan ini atau Überbrückungshilfe, kalian gak perlu ngantri atau desak-desakan di kantor mana gitu, enggak. Kalian cuma butuh dari rumah aja, pakai laptop, lebih baik pakai laptop, daftarnya lewat website yang disediakan. Nanti aku kasih juga linknya di bawah buat kalian yang pengen daftar. Karena ini online bukan berarti kalau dia nggak ada syarat atau prosesnya cepat kayak gitu, enggak. Malah menurutku ini
pendaftaran ini mempunyai syarat dan proses yang lumayan panjang. Sebelum aku masuk di bagian apa aja yang dibutuhkan buat daftar bantuan ini, aku bakal kasih tahu juga pertama buat siapa sih bantuan dari pemerintah ini. Oke, yang pertama kamu harus berstatus mahasiswa atau mahasiswi yang berlokasi di Jerman. Kalau buat anak-anak Stutkol aku nggak begitu tahu, kalian bisa juga tanya aja sama pihak Stutkol kalian kalau kalian bisa juga daftar buat bantuan ini. Yang kedua yaitu kalau kalian sangat-sangat membutuhkan uang atau membutuhkan bantuan ini. Kenapa aku bilang sangat membutuhkan? Karena contohnya kamu kehilangan pekerjaan atau kamu cuma dapat sedikit aja kerja, misalkan kamu biasa kerja 50 atau 60 jam, karena pandemi ini kamu cuma 20 atau 10 jam aja kerja. Kamu juga termasuk dalam kriteria buat daftar bantuan ini. Dan yang terakhir yang menurutku pribadi ini yang paling penting, syarat utamanya adalah saldo di bank kamu nggak boleh lebih dari 500 euro. Jadi misalkan kamu ada 600, 700 atau 7.000 euro ya nggak usah, kamu berarti nggak butuh bantuan menurut mereka. Mungkin menurut kamu itu sedikit, tapi menurut mereka hanya bisa di bawah 500 euro aja. Jadi contohnya kamu punya uang 500 euro, kamu bakal dikasih 100 euro. Kamu punya uang 100 euro, kamu kemungkinan besar akan dikasih 500 euro. Oke, sekarang kita masuk pada syarat atau dokumen apa aja sih yang dibutuhkan buat daftar ini. Mungkin kalian yang nonton juga pengen tahu, mungkin kalian sedang berada di Jerman dan berstatus mahasiswa atau mahasiswi yang pengen daftar. Jadi yang dibutuhkan atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu lumayan banyak, tapi yang pastinya dokumen yang simple, maksudku pasti kalian ada. Yang pertama Kontoauszug atau Kontoauszüge, karena itu buat beberapa bulan. Jadi Kontoauszug ini kayak saldo atau rekening koran kamu. Jadi rekening kamu, jumlah uang di dalam rekening kamu, dan juga riwayat mentransfer kamu di dalam bank kamu, mereka akan cek. Jadi buat daftar, kamu perlu kirim ini dari bulan Maret atau April sampai pada saat kamu daftar. Misalkan kamu mau daftar besok atau lusa, berarti dari mulai bulan Maret atau April sampai lusa. Jadi itu semua bakal dicek kalau kamu benar-benar butuh uang ini atau enggak. Yang kedua adalah Meldebescheinigung. Meldebescheinigung kalau diindokkan itu seperti surat pendaftaran tempat tinggal. Kalian yang lagi di Jerman juga kalian pasti ada ini, karena setiap kalian pindah kota atau bahkan dalam satu kota tapi pindah tempat tinggal, pindah alamat, kalian pasti diharuskan untuk membuat surat ini. Oke, yang ketiga adalah Immatrikulationsbescheinigung atau surat dari kampus kamu, surat status student kamu per semester. Jadi setiap semester kamu pasti ada satu surat Immatrikulationsbescheinigung ini. Yang keempat yang paling enak diisi yaitu nomor rekening. Jadi kalau kamu punya bank, aku pakai Deutsche Bank, misalkan Deutsche Bank atau Sparkasse atau terserah bank apa, bank di Jerman. Kamu tinggal isi juga di kolom-kolom itu, kamu isi nama kamu, nomor rekening, dan lain-lain. Yang kelima ada Kündigungsschreiben. Jadi Kündigungsschreiben ini kalau diindokan seperti surat PHK. Jadi setelah kamu dipecat, biasanya bos kamu akan kasih surat ini. Kalau misal enggak, kamu juga bisa minta. Selain kamu juga misalkan dipecat, bisa jadi juga kamu hanya dikurangkan jam kerja. Biasanya itu juga kamu bisa minta ke bos kamu, minta kayak, oh ada nggak surat pas aku kerja kemarin, aku dikurangi jam, bisa nggak aku dapat surat tentang hal itu. Dan buat yang nggak ada surat, misalkan kedua surat itu kalian nggak usah takut, karena di website ini mereka menyediakan juga satu kolom buat kamu tulis sendiri. Misalkan itu seperti tulis alasan kenapa misalkan kamu nggak ada kerja lagi, atau kenapa kamu butuh banget uang ini, kayak gitu. Aku sendiri juga nggak ada surat dari bosku, nggak ada surat apa-apa. Jadi aku hanya tulis di kolom itu kalau aku kerjaanku kurang, aku butuh uang dan ini. Nah, kalau aku sendiri, aku juga ikut daftar kemarin, aku lewat online, aku daftar sekitaran 2 hari setelah pendaftaran dibuka.
aku langsung daftar karena aku butuh uang, aku langsung cepat-cepat. Aku langsung cepat-cepat daftar. Jadi aku daftar bulan Juni, terus aku nunggu sekitaran 1 bulan, hampir 1 bulan aku nunggu, dan hari Jumat kemarin aku dapat notif gitu kalau aku dapat bantuan itu. Aku memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan itu. Jadi pas aku dapat notif itu, aku juga senang banget. Pokoknya situasinya kurang lebih kayak gini. Iki, dapat tuh kita nih bantuan. Beneran? Iya, dapat 400. Lumayan nih, bisa jalan-jalan, apa beli sepatu baru. Tapi kan aku harus bayar rumah dan masih banyak tunggakan yang lain. So guys, jadi itu kurang lebih kayak tadi pas aku dapat. Emang iya aku seneng banget dapat 400 euro, bisa dibilang cuma-cuma dapat. Tapi kembali lagi aku mau tekankan kalau 400 euro itu emang bisa dibilang gak banyak. Itu hanya setengah dari yang dibutuhkan mahasiswa di sini. Dan itu bukan aku yang bilang, itu emang dari pemerintah di Jerman yang bilang kalau mahasiswa di Jerman seharusnya mempunyai 850 euro untuk biaya per bulannya. Untuk masalah itu kenapa 850 euro per bulan, nanti aku bisa jelaskan juga di video-videoku yang lain. Ya emang itu bisa dibilang gak banyak kalau diikutin dari persyaratan kayak harus 850, aku cuma dapat 400, itu emang gak banyak. Tapi kembali lagi aku sangat bersyukur banget karena dapat itu. Aku bisa aja, emang gak cukup buat sebulan, tapi uang ini bisa aku pakai makan dan kemungkinan aku bakal bayar semester depanku pakai uang ini juga. Gitu deh. Oke, yang part pertama itu aja guys. Aku sebagai student itu yang aku dapat. Dan sekarang kita masuk ke part 2, yaitu pengalaman pribadiku sebagai pekerja part-time di Jerman. Buat kalian yang nggak tahu, berarti belum nonton video pertamaku. Nanti aku kasih juga linknya di bawah. Jadi di video itu aku ajak kalian buat lihat gimana sih kalau aku pekerja part-time di Jerman. Di video itu emang aku nggak jelasin detail banget kayak berapa lama aku kerja, kayak berapa jam per bulan, atau gajiku kayak gitu, aku emang nggak jelasin. Jadi aku kerja di pekerjaanku itu, aku kerja 80 jam per bulan atau sekitaran 20 jam per minggu. Dan gaji yang aku dapat dari 80 jam per bulan itu emang sangat-sangat pas banget untuk kehidupan aku per bulan di Jerman. Tapi karena Maret kemarin, tepatnya Maret akhir, tempat kerjaku disayangkan harus tutup. Tutup sementara maksudku. Jadi tempat kerjaku tutup waktu itu, emang iya aku sedih dan aku bingung juga. Kenapa aku sedih dan bingung? Karena bisa dibilang kalau kayak kasarnya gitu, hidupku emang menggantung dengan pekerjaanku yang aku kerjakan. Kayak gitu. Jadi emang waktu itu aku bingung banget kayak gimana aku bayar ini bayar itu kalau aku nggak ada kerjaan lagi. Tapi setelah tempat kerjaku tutup, mungkin beberapa hari setelahnya, aku lupa tepatnya, bosku ngechat aku. Dia chat kalau kurang lebih kayak tenang aja, dia pasti bantu, dia usahain buat bantu pekerja-pekerjanya buat bisa dapat uang, atau emang nggak full tapi buat bisa dapat uang, bantuan sedikit walaupun kita nggak kerja sama sekali. Ya guys, jadi bantuan ini atau aku nggak terlalu tahu persis kayak apa detailnya karena semua ini bos yang urus. Jadi aku nggak urus sama sekali, aku cuma pernah tanda tangan sesuatu yang dia kasih, tapi aku nggak ngurus sama sekali karena itu semua pasti bos yang urus. Jadi dia urus bantuan ini atau uang ini, uang yang kita bisa dapatkan namanya Kurzarbeitergeld. Kurzarbeitergeld ini bisa dibilang seperti uang yang bisa didapatkan walaupun pekerja itu nggak kerja. Dan itu bisa didapatkan kalau, ya ada syarat-syaratnya juga. Kalau suatu pekerjaan itu harus ditutup karena ada situasi yang tidak memungkinkan untuk pekerjaan itu dibuka. Jadi contohnya kita ambil contoh tempat kerjaku aja, dia harus atau diharuskan tutup karena situasi corona ini. Jadi kita memenuhi syarat buat dapat Kurzarbeitergeld ini. So guys, jadi kalau misalkan ada yang tanya berapa jumlah yang aku dapat,
aku dapat mirip juga kayak bantuan student yang di part pertama itu, aku dapat sekitar 400 euro juga. Jadi 400 euro itu bisa dibilang hampir setengah dari apa yang aku biasanya dapat kalau aku kerja biasa, kerja 80 jam per bulan. Aku dapat bantuan yang dari pekerjaan itu, aku dapat bulan Maret dan April. Karena bulan Mei sendiri kita udah mulai beroperasi lagi, mulai kerja, jadi kita udah nggak bisa terima uang cuma-cuma itu. Jadi itu sama aja, misalkan 400 euro, emang iya, emang aku juga kembali lagi aku bersyukur banget dapat walaupun aku nggak kerja. Tapi kalau mau ditanya itu banyak atau enggak, sama juga kayak yang pertama, di part pertama aku bilang kalau itu emang nggak cukup. Jadi aku emang dapat uang itu, tapi aku nggak bisa bayar biaya yang harus aku bayar per bulan. Jadi bisa dibilang ada yang aku menunggak untuk dibayar karena aku nggak ada uang yang biasanya aku dapat per bulan. Oke guys, jadi itu aja juga part kedua yang dari sisi pekerja itu kayak gitu. Jadi bilang kesimpulannya dalam situasi pandemi ini aku satu bulan dapat 400 euro. Jadi buat bulan Maret 400, bulan April juga 400, bulan Juli 400 juga. Jadi sampai sekarang aku bisa dibilang dapat bantuan cuma-cuma sekitaran 1.200 euro. Itu aja, jadi terima kasih semua yang udah nonton, makasih banget udah ikut penjelasanku dari awal sampai sekarang. Terima kasih semuanya. Seperti biasa, jangan lupa di share, di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih semuanya. See you on my next video.